Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Irma Sri Patpayanti, dan teman saya, Luis Indriani. Kami di sini akan sedikit memaparkan tentang peranan sistem informasi manajemen dalam kegiatan manajemen mata kuliah sistem informasi manajemen. Dosen pengampu Ibu Eva Siti Ropia, SEIME. Yang pertama akan dipaparkan oleh Teh Luis. Pengertian perencanaan. Pengertian perencanaan menurut Firmansyah dan Mahardika, planning atau perencanaan adalah cara berpikir mengenai persoalan sosial dan ekonomi, terutama yang berorientasi pada masa depan dan berkembang dengan hubungan antara tujuan dan keputusan kolektif serta mengusahakan kebijakan dan program. Dapat dikatakan bahwa perencanaan menyangkut keseluruhan strategi, tindakan dalam konteks lingkungan, organisasi, dan tujuan. 2. Aspek-aspek perencanaan. Pertama, proses. Kedua, penetapan tujuan dan sasaran. Ketiga, pemilihan tindakan. Keempat, mengkaji cara terbaik. Dan yang terakhir yaitu tujuan. 3. Manfaat perencanaan. Kegunaan dan manfaat dibuatnya perencanaan antara lain dapat disebut sebagai berikut. Pertama, menciptakan arah atau fokus dan tujuan perusahaan. Kedua, menjadi pedoman ataupun standar bagi upaya pengurangan ketidakpastian. Ketiga, perencanaan menimbulkan aktivitas-aktivitas yang teratur. Keempat, menjadi alat pengawasan. Dan yang terakhir, merangsang prestasi. Empat, pengertian sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen dapat dikategorikan dan masuk ke dalam bagian dari pengetahuan, perilaku, terapan, atau yang sering kali disebut dengan applied behavioral science. Hal ini memiliki arti sistem pengendalian manajemen sebagai sistem yang berisikan berbagai tuntutan bagaimana menjalankan serta mengendalikan sebuah perusahaan maupun organisasi yang baik berdasarkan berbagai asumsi yang ada. Selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Irma. 5. Manfaat dari sistem pengendalian. Manfaat pertama dari sistem pengendalian manajemen adalah dapat mengetahui sudah sejauh mana program yang sedang dilakukan oleh perusahaan. Sistem pengendalian manajemen juga dapat melihat apakah sudah sesuai dengan standar serta rencana kerja yang telah ditetapkan. Manfaat kedua dari sistem pengendalian manajemen adalah dapat mengetahui jika ada berbagai penyimpangan yang terjadi dalam proses pengerjaan suatu aktivitas. Manfaat yang ketiga dari sistem pengendalian manajemen adalah dapat mengetahui bagaimana waktu serta sumber daya yang disediakan dapat tercukupi serta dimanfaatkan oleh perusahaan dengan baik. Manfaat yang keempat dari sistem pengendalian manajemen adalah dapat mengetahui berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan suatu aktivitas. Keenam, konsep SIM dalam pengambilan keputusan. Menurut Gordon B. Davis, yang pertama, SIM untuk perencanaan, strategi, dan kebijakan serta pengambilan keputusan. Yang kedua, informasi manajemen untuk perencanaan taktis dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, informasi manajemen untuk perencanaan operasional, pengambilan keputusan, dan pengendalian. Yang keempat, pengelolaan transaksi, pemberian informasi, tanggapan atas pertanyaan. Kesimpulannya, sistem informasi adalah suatu perkembangan teknologi yang sangat membantu aktivitas sebuah organisasi. Peran penting itu menunjang kegiatan manajemen, pengambilan keputusan operasional, bisnis, serta fungsi strategis yang kompetitif.
dalam sebuah organisasi. Dengan adanya rancangan sistem informasi manajemen dalam sebuah perusahaan, maka semua bentuk aktivitas dan kegiatan perusahaan dapat dipermudah. Manajemen perusahaan akan lebih mudah mengelola data transaksi dan kegiatan lainnya. Setelah itu, penyajian yang aplikatif dari sistem informasi manajemen dapat memudahkan pihak manajemen dalam mengambil sebuah keputusan penting dalam perusahaan. Informasi yang akurat dan akuntabel tentang ketersediaan bahan dasar perusahaan untuk dikelola, maka tentunya pihak manajemen akan lamban memutuskan sebuah kebijakan atau bahkan bisa salah dalam pengambilan keputusan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.